Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hikmah, perkenalkan saya Hayati, salah satu bagian dari kantor urusan agama Kecamatan Batu Mandi, dan sekarang sebagai moderator dalam acara Suara Hikmah, salah satu acara yang digaungkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Batu Mandi. Yang dimana di sini kita akan mengupas tuntas tentang isu-isu yang terkait yang ada di kalangan masyarakat dan tentunya menghadirkan para narasumber terpercaya dan sangat luar biasa. Baik sahabat Suara Hikmah, sebelum kita memasuki podcast kali ini, izinkan saya dulu untuk menyapa narasumber kita yang luar biasa hari ini. Hari ini kita kedatangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Mandi, yakni Bapak Adnan Rizali SAG. Selamat pagi Bapak, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Nah, selain Bapak dari kantor Kepala KUA, kita juga kedatangan oleh Ibu Penyuluh dan juga Bapak Penghulu yang tentunya juga berasal dari kantor urusan agama di Kecamatan Batu Mandi. Di sini ada Ibu Atiyah SAG selaku penyuluh agama. Selamat pagi Ibu. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, selanjutnya kita ada kedatangan dari penghulu salah satu KUA Kecamatan Batu Mandi, yakni Bapak Ahmad Irfani SOSI. Ya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Gimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi itu tadi narasumber kita yang akan membahas tuntas isu-isu yang akan kita bahas di podcast kali ini. Lalu apa sih yang akan kita bahas di podcast kali ini? Kita ngebahas terkait dengan isu yang terjadi di lapangan saat ini, Pak. Saat ini tuh banyak sekali bermarakan ya, Pak ya, isu terkait dengan pernikahan dini. Apalagi kita sebagai kantor urusan agama, bagian dari KUA yang bersinggungan langsung oleh masyarakat yang tentunya juga diamanahi untuk memfasilitasi pernikahan. Jadi isu-isu terkait dengan pernikahan dini yang ada gencar di masyarakat saat ini kiranya bakal dan harus kita kupas tuntas, Pak. Iya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan pertama, Pak ya, terkait dengan Bapak selaku dari Kepala Kantor Urusan Agama, bagaimana menyikapi dan pandangan KUA sendiri terkait dengan adanya isu-isu terkait dengan pernikahan dini dan masalah yang berkaitan tentang itu, Pak. Iya. Baik, berkenaan dengan pernikahan yang ada di khususnya kantor kita urusan agama Kecamatan Batu Mandi, banyak berbagai hal yang kita hadapi. Salah satu yang sangat konsen sekali adalah berkenaan dengan pernikahan di bawah usia perkawinan. Jadi istilah kita di Kementerian Agama ada istilah nikah di bawah usia perkawinan. Tentunya dalam istilah di luar konteks kita Kementerian Agama biasanya dikatakan pernikahan usia dini atau pernikahan anak oleh lembaga yang lainnya. Berkenaan dengan ini, kami selaku Kepala KUA dan seluruh ASN yang ada di KUA selalu menginformasikan ke masyarakat upaya untuk menangani hal tersebut. Salah satunya adalah sosialisasi di masyarakat tentang pendewasaan usia nikah minimal di atas usia 16 tahun. Sebagaimana undang-undang yang kita ketahui, ada perubahan umur usia cagen atau calon pengantin bagi perempuan usianya minimal 19 tahun dan bagi calon pengantin laki-laki usianya minimal 19 tahun. Tetapi di instansi lain dalam upaya pendewasaan usia nikah minimal 27 tahun dan bagi laki-laki usia 25 tahun. Saya kira demikian. Ini menarik sekali Pak ya, karena memang langkah pertama yang dilakukan oleh KUA itu adalah melakukan sosialisasi langsung turun kepada masyarakat, khususnya para remaja-remaja yang sudah disebutkan tadi kalau kita itu punya batas usia yang udah ditentukan oleh undang-undang. Nah, lalu gini Pak, gimana dampak negatif menurut Bapak dan juga pandangan selaku Kepala KUA terkait dengan adanya pernikahan dini yang sedang marak di masyarakat? Berkenaan dengan dampak negatif di masyarakat, tentunya banyak hal-hal yang kita dapati yang tentunya tidak bisa kita antisipasi. Salah satunya biasanya kecenderungannya memilih usia nikah karena memang akibat pendidikan yang tidak selesai dan kemampuan ekonomi orang tua tidak memadai. Dan ketiga, biasanya dampak negatifnya adalah di kesehatan anak yang dilahirkan. Itu yang sangat dominan sekali akibatnya bagi hasil dari pernikahan di luar usia pernikahan yang biasa. Kalau bicara tentang dampak tentu banyak sekali Pak ya dampaknya, apalagi terkait dengan karena pernikahan itu kan akan menghasilkan generasi baru berikutnya. Kalau misal dari awal generasi pertama aja kita udah
cacat gitu ya Pak ya, karena belum sampai di usia pernikahan. Nanti takutnya di generasi berikutnya akan hal serupa bakal terjadi. Baik, kemudian apa Pak kira-kiranya langkah-langkah yang dilakukan orang tua untuk menekan adanya angka pernikahan dini yang terjadi di masyarakat? Banyak yang kami upayakan dilaksanakan, khususnya di Bojong Hulu biasanya ikut kegiatan lintas sektoral di masyarakat, khususnya penanganan stunting di lintas sektor kecamatan, dari bagian keluarga berencana di kecamatan, di desa dan lain sebagainya. Juga para penyuluh juga hadir langsung di masyarakat kalau diundang untuk mengisi materi-materi yang berkenaan dengan usaha untuk pendewasaan usia nikah. Dan kami juga dikawal biasanya habis selesai acara nikah atau akad nikah, kami sampaikan tentang persyaratan nikah dan upaya untuk pendewasaan usia nikah bagi calon pengantin, khususnya di wilayah kerja kami di kantor usaha agama kecamatan. Jadi KUA sendiri itu sangat jadi garda terdepan untuk menggalangkan upaya pencegahan pernikahan dini. Dan tadi juga menarik disebutkan kalau salah satu upaya yang dilakukan KUA adalah melakukan bimbingan konsultasi pranikah Pak ya. Yang mungkin ini bersinggungan dengan penyuluh agama Bu ya. Ibu selaku penyuluh agama Islam, bagaimana nih Bu? Apakah biasanya di dalam KUA itu banyak sekali masyarakat yang mendatangi KUA untuk melakukan konsultasi pernikahan, dan Ibu selaku penyuluh agama bagaimana menanggapi hal tersebut? Ya baiklah. Kami sebagai penyuluh agama, di antaranya untuk pelayanan apa dari masyarakat untuk bertanya masalah pernikahan. Kami sangat senang sekali kalau di antaranya masyarakat itu ada yang bertanya apa persyaratan nikah, atau sebelum nikah itu ada diberi apa itu catatan penasihatan. Kami sangat senang sekali di antaranya. Nah, kemudian ada juga yang bertanya kalau umur apa itu captin itu berapa Minimalnya minimal untuk nikah. Yes. Nah, itu saja. Jadi banyak sekali ya yang ikut konsultasi juga, dan alhamdulillah masyarakat juga punya kesadaran untuk bisa datang langsung ke KUA Bu ya. Dan juga KUA sendiri pun juga memberikan pelayanan yang terbaik dengan adanya fasilitas konsultasi bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA sendiri. Nah, baik, selanjutnya ini kita ke Pak Irfan ya selaku penghulu yang tentunya juga garda terdepan untuk menikahkan orang gitu Pak ya. Nah, Bapak selaku penghulu dan juga selaku bagian dari Kementerian Agama di KUA Kecamatan Batu Mandi ini, kiranya ada saran Pak untuk bapak-bapak, orang tua atau anak-anak yang belum merasakan adanya pernikahan ini, dan juga menyikapi bagaimana isu pernikahan ini yang sering terjadi di masyarakat. Ya, terima kasih. Ya, pertama-tama kita sebagai orang tua itu mengharuskan atau mengikhtiarkan kepada anak kita supaya menikah dulu. Menikah dulu sebelum sampai waktu ditentukan. Iya. Kemudian fasilitasnya pertama juga harus di rumah Pak ya. Untuk proses pertama itu kita juga masing-masing lah. Iya. Jadi upayanya juga harus tetap dilakukan di dalam rumah. Ya itu saat itu yang setuju Pak. Jadi pada intinya adalah upaya pertama pencegahan dari pernikahan dini itu adalah kita mulai dari rumah sendiri, kesadaran dari kita sendiri selaku individu dan juga selaku orang tua yang akan turut serta ya untuk menggalangkan upaya pencegahan dari pernikahan dini. Dan kiranya cukup ya untuk podcast kita kali ini. Betul, bisa tambahan atas ya? Ayo boleh silakan Pak. Itu untuk pernikahan Pak. Jadi dengan bahan itu adalah bahkan dua bapak itu menurut undang-undang itu ialah nomor 16 tahun 2019 peraturan nikahnya masuk nikahan tahun umur 19 tahun tadi, yang batas umur sampai umur 19 tahun. Nomor 16
tahun 2019. Ya. Betul banget. Artinya kita juga harus berpatokan pada undang-undang dan peraturan Iya, yang terkait. peraturan terkait itu. Dan undang-undang pun juga harus terus kita gencarkan, harus kita sosialisasikan Iya. kepada masyarakat setempat. Baik, para sahabat Suara Hikmah, kiranya cukup sampai di sini dulu podcast kita yang tentunya sangat daging sekali untuk kita bahas, untuk kita tuntaskan, dan tentunya juga udah dapat pencerahan sendiri dari para narasumber terkait yang kompeten di bidangnya. Baik, Suara Hikmah, itu tadi penjelasan-penjelasan yang sangat daging sekali yang kita bahas selama beberapa menit ke belakang terkait dengan isu pencegahan pernikahan dini yang tentunya juga disampaikan oleh para narasumber kita yang kompeten sekali di bidangnya. Dan saya selaku MC hari ini dan pemandu acara ya, kembali menekankan kepada sahabat Suara Hikmah untuk tetap menggencarkan upaya pencegahan pernikahan dini, tentunya juga berpatokan pada undang-undang yang udah disebar oleh pemerintah setempat. Kemudian juga tentunya perlu kesadaran dari diri kita sendiri untuk melakukan pencegahan pernikahan dini itu. Jadi kalau semisal upaya ini bisa kita lakukan mulai dari hari ini, tentunya akan memberikan dan menciptakan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan kita selanjutnya. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada para narasumber hari ini yang sudah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan juga tenaganya untuk membahas isu yang luar biasa hari ini. Dan bagi sahabat Suara Hikmah, tetap saksikan Suara Hikmah, tetap saksikan Suara Hikmah. Tunggu episode-episode berikutnya yang akan memberikan isu-isu, podcast-podcast yang berisikan isu-isu yang ada di masyarakat. Dan tentunya juga para sahabat Suara Hikmah, tentunya jangan lupa terus saksikan podcast Suara Hikmah karena kita akan menampilkan isu-isu yang sedang marak diperbincangkan di kalangan kita, dan tentunya juga dengan narasumber yang luar biasa nantinya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan Suara Hikmah. Terima kasih, saya Hayati selaku MC pada hari ini pamit undur diri. Bapak, Ibu, juga kami mohon maaf atas segala kesalahan dan juga tutur kata yang masih dan belum berkenan di telinga para sahabat Suara Hikmah. Terima kasih. Sama-sama kita ucapkan salam, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.